Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian menjadi anak yang soleh, yang solehah, bisa berbakti kepada orang tua, Amin. dan bisa memberikan syafaat juga kepada orang tua di akhirat kelak. Amin Allah ya Rabbal Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ridho orang tua. Insya Allah kita akan bahas ini, bisa dikatakan yang jarang disampaikan oleh siapapun, dan ini mungkin juga kita baru dengar. Oke, seorang anak. Namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sailin. Harus lebih mendahulukan keridhaan orang tuanya. Dalam artian harus lebih mendahulukan kesenangan orang tuanya daripada kesenangan dirinya sendiri. Hal ini ada 10 perkara, yang mana kalau kita bisa melaksanakan 10 perkara ini intinya kita beriman dengan sepenuh hati kepada Allah dan insya Allah kita mendapatkan ridho orang tua. Ini ada 10 perkara yang jarang dilakukan oleh orang-orang ataupun anak terhadap orang tua. Jarang sekali. Apa saja yang menjadikan orang tua itu ridho kepada kita, dan Allah pun ridho kepada kita? Yang pertama, it'amahu inihtaj. It'amu inihtaj. 1. Memberikan makan ibu dan bapak kalau diperlukan. Dalam artian bapak ibu yang telah membesarkan kita, tolong kita makan, jangan berani makan kalau belum orang tua makan. Contoh seperti Imam Hasan. Imam Hasan, ibunya bernama Sayyidah Fatimah. Kalau dia sudah ada di depan makanan, yang namanya Imam Hasan tidak berani memakan sedikit pun. Kenapa? Karena takutnya ibunya belum memberikan izin. Yang pertama, yang keduanya takut orang tuanya itu kehabisan olehnya, makanya dia nunggu dulu orang tuanya atau ibunya. Setelah ibunya datang, silahkan Hasan dimakan. Karena apa? Karena ada yang namanya izin dari ibunya, takut banget. Itu. Jadi kita jangan berani-berani makan kalau misalkan bapak dan ibu kita belum makan. Yang selanjutnya, ingat, kita di luar mungkin suka makan enak, di restoran, di tempat yang sangat indah. Ingat, di rumah ada orang tua kita. Makan enak, harga mahal, kasihan orang tua di rumah tidak dikasih. Makan di restoran, di tempat yang sangat mahal, orang tua tidak dikasih. Itu bukan anak yang bisa mendapatkan dari orang tua. Tapi bagusnya gimana? Dibungkus, dibawa buat orang tua. Utamakan, berikan makan ibu orang tua kita. Ngerti gak maksudnya? Jadi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang tua itu, 1. It'amahu inihtaj, memberikan makanan atau makan ibu dan bapak. Seperti kisah tadi Imam Hasan. Yang pertama. Yang kedua adalah apa? Ik'asuhu inihtaj. Iksa'uhu inihtaj, memberikan pakaian jika perlu.
Utamakan kedua orang tua kalian daripada istri-istri kalian kalau udah nikah. Ingat sekali lagi, utamakan yang namanya pakaian orang tua daripada pakaian istri. Ingat itu. Itu aturannya. Jangan gini. Istri kalian diberikan misalkan harganya 300.000, mamah kalian cuma yang 25.000. Itu tidak bagus. Tapi boleh ibu kalian itu harganya misalkan yang 300.000, istri kalian yang 200.000. Boleh, tidak apa-apa. Jadi lebih utama siapa? Lebih utama orang tua. Lebih bagus gimana? Sama 300 ya 300 di sana. Dan hey, yang perempuan, tolong kalian pun sebagai istri nanti wajib mengingatkan suaminya. Wajib mengingatkan suaminya. Hey, Aa. Hey, suamiku, apakah sudah memberikan pakaian? Sudah membelikan pakaian buat orang tuamu, terutama ibu kamu? Belum. Tolong, berikan yang terbaik buat mama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah. Orang tua dikasih seperti itu. Itu saran dari siapa? Dari istri. Mengingatkan suaminya. Takutnya suaminya menjadi apa? Anak yang durhaka. Kasih tahu seperti itu. Jadi yang kedua, iksa'uhu ini taj, memberikan pakaian jika perlu. Yang ketiga, bisa dikatakan ikhdamuhu insa'al, berkhodam kepadanya jika dia meminta bantuan. Dalam artian kita menjadi pembantunya, menjadi melaksanakan apa yang diinginkannya. Ini yang ketiga nih. Ada yang disebut dengan, jadi gini, misalkan ketika orang tua kalian meminta bantuan, langsung gimana? Langsung dilaksanakan. Contoh misalnya nih, kalau misalnya disuruh apapun, tolong langsung. Jadi di sini ikhdamuhu insa'al, berkhodam kepadanya jika dia meminta bantuan kepada kita. Langsung laksanakan. Jangan menunggu bentar, nanti dia besok. Jangan, langsung kerjakan. Kalau kamu ingin mendapatkan ridho dari orang tua. Yang keempat, ijabatuhu idza da'a, menyahut di mana ia memanggil. Menyahut di mana ia memanggil. Contoh, bagaimana Pak kalau keadaan kita lagi sholat? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, orang tua kita memanggil, tidak apa-apa membatalkan. Malahan satu riwayat dikatakan wajib membatalkan itu sholat. Kenapa? Karena orang tua lebih apa? Lebih wajib kita dengarkan, kita laksanakan. Ada yang namanya dikisahkan, ada kisah nih. Ada kisah yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau suatu malam ibunya meminta untuk memijitnya. Padahal yang namanya Abu Yazid Al-Bustami setiap malam dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, berzikir, salat tahajud, salat apa. Terus setiap malam seperti itu. Kebetulan malam itu Abu Yazid Al-Bustami disuruh oleh ibunya untuk memijitinya. Aduh, kebetulan setiap malam suka yang namanya munajat kepada Allah, tapi malam ini disuruh ibunya untuk memijitnya tanpa ada keraguan, tanpa ada keterpaksaan. Yang namanya Abu Yazid Al-Bustami akhirnya melaksanakan apa yang disuruh siapa? Ibunya. Bayangkan dua tangan ini, Abu Yazid Al-Bustami yang kanan memijit siapa? Ibunya dari ba'da isya sampai subuh. Bayangkan sama kalian, memijit dari ba'da isya sampai subuh, dipijit terus. Tangan kirinya memegang apa? Tasbih. Dia membacakan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak terasa sampai sebelum subuh itu 11.000 Al-Ikhlas dibacakan. Bayangkan sama kalian, saking hikmatnya, saking menyahutnya, saking melaksanakannya apa yang disuruh oleh orang tua. 11.000, bayangkan sama kalian, tak terasa. Tangan kanan memijit, tangan kiri membacakan tasbih. Membacakan apa? Al-Ikhlas. Ketika beliau sudah meninggal, kebetulan beliau adalah seorang ulama besar. Dia punya sahabat alim ulama, dia mempunyai murid-murid yang sangat soleh. Ketika beliau sudah meninggal, para sahabat dan muridnya bermimpi. Bermimpi apa? Melihat Abu Yazid terbang di surga. Ditanya oleh beberapa sahabat dan oleh muridnya, ya Syekh, pahala apa yang kau laksanakan di dunia itu sampai-sampai Anda bisa terbang di surga? Abu Yazid Al-Bustami menyatakan, ini bukan berkat ilmu saya, ini bukan berkat ibadahku, tapi ini berkat berbakti kepada orang tuaku. Bayangkan sama kalian, jawab sama sendiri, ketika orang tua kalian meminta untuk memijitinya, kalian pasti terpaksa, pasti malas, pasti nggak mau. Bayangkan Abu Yazid Al-Bustami tiap hari suka yang namanya munajat, bisa dikatakan terganggu karena suruhan orang tuanya, tapi tidak merasa terpaksa. Beliau memijitinya, tangan kiri tetap melihat kepada Allah dengan membacakan Al-Ikhlas. Bayangkan sampai sebelum subuh itu 11.000 yang dibacakan. Dia meninggal, akhirnya para sahabat dan temannya bermimpi bertemu beliau itu bisa terbang di surga. Hebat-hebatnya. Ditanya, amalan apakah yang kau kerjakan di alam dunia itu? Ini bukan berkat apa tadi? Berkat ilmu, bukan berkat ibadahku, tapi ini berkat berbakti kepada orang tua. Itu yang nomor 4. Jadi ijabatuhu idza da'a, menyahut di mana ia memanggil. Langsung. Yang selanjutnya, yang nomor 5, yaitu apa? Ta'atuhu idza amara au naha, mentaati apa yang disuruh atau yang dilarang, asal jangan maksiat. Mentaati apa yang disuruh atau yang dilarang, asal jangan yang maksiat. Kalau misalkan orang tua, tolong kalian keluar Islam, jangan didengar. Jangan dengar. Itu ya. Jadi mentaati apa yang disuruhnya. Kalau kita disuruh, boleh laksanakan langsung, tapi ada imbalannya. Boleh saya berikan ke warung atau apa, asal dikasih uang jajan. Orang tua kalian dari kecil membesarkan kalian, mendidik kalian, apakah dengan adanya seperti itu? Tak tahu malu. Lupa ya nggak sama kita? Benar nggak? Yang selanjutnya, yang nomor berapa? Yang nomor 6, layinul kalam ma'ahu, lemah lembut kata atau ucapan beserta orang tua. Jangan sampai suara kita lebih kencang daripada orang tua. Jangan suara kita kasar kepada orang tua. Dahulukan kesenangan orang tua tadi itu pun. Walaupun gimana, kita itu emosi, tapi tetap adab yang kita utamakan. Jangan lebih kencang, lebih kasar daripada siapa? Daripada orang tua. Layinul kalam ma'ahu. Kalau kalian seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua sendiri. Itu yang nomor 6, lemah lembut kata atau ucapan beserta orang tua. Yang nomor berapa sekarang? 7. Yang nomor 7, la yad'u bi ismihi, jangan memanggil dengan sebutan namanya. Jangan memanggil dengan sebutan namanya.
Jangan berani-berani kalian mengatakan nama orang tua kalian. Panggil saja bapak, ayah, abi, atau siapa. Jangan berani-berani kalian mengatakan namanya. Makanya kepada guru pun kalian jangan berani mengatakan namanya. Kalau bisa cuman bapak atau AA atau amang atau kiai atau ajengan atau ustadz. Udah segitu aja. Itu ulang lebih bagus itu ya. Yang kedelapan, merendahkan sayap di sisinya. Dalam artian apa? Berkelakuan yang lembut, membungkukkan badan, tidak sopan. Membungkukkan badan. Pokoknya kita harus sopan dan tidak boleh tidak sopan depan orang tua. Misal kita itu ada orang di depan, kita harus membungkuk. Mengatakan, kalau bahasa Sunda, punten ngiring langkung, mama punten. Jangan berani-berani lewat di depannya. Kita harus permisi, meminta izin, dan lewat pun jalan harus di belakang. Ngerti nggak? Itu orang tua. Yang selanjutnya, nomor 9, yarodolahu ma yarodoli nafsihi wa yakrohu lahu ma yakrohu li nafsihi. Bila orang tua senang, aku senang. Bila orang tua sakit, aku sakit. Kalian harus merasakan, orang tua senang, saya harus senang. Orang tua sakit, saya harus sakit. Bukan berarti orang tua sakit, ya, saya ikutan. Bukan. Berarti apa? Harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kita. Jangan terbalik, kalian senang, orang tua sakit. Jangan. Orang tua pusing, kalian malah bersenang-senang. Itu anak durhaka namanya. Orang tua senang, alhamdulillah pasti anaknya senang. Orang tua sakit, ya Allah, kita pun ikut sakit, dalam artian bukan kita ikut sakitnya, tapi ikut merawatnya. Ada di rumah, tidak kemana-mana. Orang tua sakit, contoh mama sakit, jangan main, jangan kemana-mana. Kalian di pinggirnya, mama mau minum, mama ini obatnya, mama mau ke air. Kita yang di pinggirnya ikut merasakan apa yang beliau rasakan. Yang terakhir, yang ke-10, supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho orang tua, du'auhu bil maghfirah war rahmah. Mendoakan orang tua dengan maghfirah dan rahmah. Ada salah satu ulama atau sebagian ulama menyatakan mendoakan apapun macam-macam, bentuknya apapun doanya, itu tidak akan diijabah kalau awalnya tidak mendoakan siapa? Orang tua. Makanya kita sekarang sebagai anak ingin disebutkan anak yang berbakti kepada orang tua, tolong doa apapun awali dengan doa orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Dan sayangilah ya Allah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bayangkan sama kalian bagaimana betapa sayangnya, betapa hebatnya orang tua kita mendidik, membesarkan dan mengajarkan kita. Itulah 10 kalau bisa kita laksanakan. Mungkin di sini ada yang ditanyakan. Siapa ada yang mau bertanya? Ya, Siti apa? Bagaimana adab anak kepada orang tua yang benar? Oke. Adab anak kepada orang tua yang benar. Yang pertama, mendengar dan mengikuti omongannya secara apa? Mendengar dan mengikuti omongannya. Sekali lagi, mendengar dan mengikuti omongannya. Itu. Yang kedua, berdirilah ketika orang tua hendak berdiri. Contoh, orang tua datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita jangan duduk di bawah, kita berdiri, waalaikumsalam. Sun tangan ambil, cium tangannya. Orang tua kita mau pergi,
di kantor lainnya, Bapak mau berangkat dulu, kita berdiri. Bapak hati-hati, Assalamualaikum. Jangan duduk, kita nggak sopan. Kita harus ikut berdiri. Ngerti nggak? Sana. Jadi berdiri ketika orang tua berdiri di sana. Yang selanjutnya apa? Menjunjung perintahnya. Kalau misalkan sekarang kan lagi musim seperti ini, tolong, hei, Erpan, jangan kemana-mana, diam di rumah. Itu kata orang tua. Itu ucapan jadi wajib buat Erpan. Erpan harus ada di rumah, tidak boleh ke rumah. Kalau keluar dosa itu namanya. Wajib itu dilaksanakannya. Menjunjung perintahnya. Itu nomor berapa? Nomor 3. Yang nomor 4, adab anak kepada orang tua itu jangan berjalan di hadapannya. Jangan berjalan di hadapannya. Awas loh. Jangan berjalan di hadapannya. Kita ke belakang dan minta izin. Punten ngiring ngalangkung maaf. Maaf ngomong dulu punten. Itu sopannya. Yang kelima, jangan berbicara lebih tinggi daripada orang tua. Kalian mungkin sekarang sudah merasakan bagaimana kalau ngomong ke orang tua gimana? Kasar nggak? Tinggi nggak? Itu namanya tidak sopan. Sekarang berubah. Orang tua kalian bisa menghantarkan kalian ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pesan Bapak nih, ingat, kalian tidak akan mungkin sekarang bisa merasakan kesalahan kita pribadi kepada orang tua, atau bisa dikatakan menyesal atas kelakuan kita sendiri kalau orang tua masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada, yakin nih, dengarkan omongan, yakin kalian pasti nangis. Ketika orang tua kalian sudah tidak ada, yakin kalian menyesal. Ya Allah, ya Rabbi, dulu saya tidak melaksanakan yang diperintahkannya. Dulu saya tidak mendengar nasihatnya. Ya Allah, saya sering tidak sopan kepada orang tua. Pasti teringat. Saya kalau udah kerja, kemarin tidak pernah memberikan, ya Allah. Tapi sekarang orang tua sudah tidak ada. Saya ingin memberikan, ya Allah, ya Rabbi. Pasti penyesalan datang terakhir. Makanya mumpung masih ada orang tua kalian, jangan sampai menyesal. Tolong laksanakan. Jadi tadi yang kelima, jangan berbicara lebih tinggi daripada orang tua. Yang keenam, menyahut panggilan orang tua walaupun dalam sembahyang, walaupun dalam sholat. Asal sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib gimana? Jangan dibatalkan. Kalau lagi sholat sunat, kita orang tua manggil dari batalkan aja nggak apa-apa. Malahan satu riwayat ataupun sebagian ulama mengatakan wajib membatalkannya. Kenapa? Itu sunnah, sedangkan panggilan dari orang tua adalah wajib. Berarti nggak? Kalau sholat fardu jangan, ditunggu dulu aja. Kalau waktu mau baca Al-Quran gimana? Kita baca Al-Quran, dipanggil orang tua, berhenti saja. Tapi sampai ayat terakhir, Shadaqallahul Adzim, langsung berangkat. Kita lagi misalnya mau menulis, ada tugas DPR, orang tua menyuruh kita, gimana? Laksanakan, tolong. Yang nomor keberapa sekarang? Yang ketujuh, hendaknya lah menuntut keridoannya. Mama, bapak, doakan abdi. Bapak, mama, doakan saya, mudah-mudahan saya mendapatkan ridho Allah. Untuk itu saya minta ridhomu ya mama, bapak, minta ridhomu bapak, mama, pintakan ridhonya. Malu nggak? Malu nggak? Pernah nggak meminta ridho orang tua? Pernah nggak? Mintakan ridho orang tua itu sama kalian. Yang selanjutnya, adab yang nomor ke-9, jangan menyebut jasa kepadanya. Jangan menyebut jasa kepadanya. Jadi siapa jasa kita?
baik di depan maupun di belakangnya. Tahu nggak, orang tua saya itu yang biayain saya semuanya. Bapak, alhamdulillah bapak itu dibiayain sama saya. Itu kurang bagus, jelek itu. Baik depannya maupun di belakangnya. Jangan dikatakan itu kita sudah berjasa di depannya. Kenapa? Jasa beliau lebih tinggi daripada jasa kita. Dan tidak bisa diganti dengan apapun. Ngerti nggak? Nah, itu. Yang nomor ke-10, adab anak kepada orang tua itu jangan melihat dengan pandangan atau penghinaan atau mengejek. Jangan melihat dengan pandangan penghinaan atau mengejek. Apalagi sampai berani-berani melotot kepada orang tua. Mah, nggak ada kuota. Aduh, maaf nih kali ini kita tidak punya uang. Masa gak punya? Ya Allah. Tapi yang melotot itu anak durhaka kepada orang tua. Cukup kita, ya Allah, mudah-mudahan orang tua pun diberikan rezeki yang berkah, yang banyak, ya Allah. Jangan sampai pandangan penghinaan mengejek, apalagi sampai melotot. Awas. Yang selanjutnya, adab anak kepada orang tua itu nomor 11. Apa? Memasamkan muka di depannya, manyun, kasbelen, disuruh, Gabriel, tolong kamu ke warung, mama ini lagi sibuk. Bibirnya bimoli, oh, bibirnya 5 cm. Berangkat tapi dengan kekesalan, dengan apa itu bukan baik tapi buruk itu. Tapi dengan ikhlas hati, mangga silahkan mah, mau apa-apa lagi, itu yang hebat. Ini sampai molotot, sampai apa lagi, manyun, bimoli, jangan di depan orang tua. Yang ke-12, jangan berangkat kecuali ada izin dari orang tua. Jangan berangkat kecuali ada izin orang tua. Misalkan di sini ada yang udah nikah, beda rumah. Bagusnya meskipun beda rumah, tetap izin dulu kepada orang tua. Ya, seperti itu. Apalagi masalah sunnah. Misal, kita akan yang namanya berangkat jarah, misalkan jarah kan sunnah. Jarah ataupun umroh sunnah, ataupun haji sunnah, atau gimana. Itu lebih baik kalau tidak ada izin, jangan berangkat. Terkecuali itu yang wajib. Contoh apa? Haji wajib. Haji. Misalkan nadar, kita kalau punya uang 100 juta saya akan berangkat haji. Itu kan nadar, wajib dilaksanakannya. Kata orang tua jangan. Itu berangkat saja. Kenapa? Karena itu wajib nadar. Atau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Kita belajar yang namanya tajwid. Itu fardu kifayah, tidak apa-apa. Tapi kalau yang lain yang sunah-sunah, kalau orang tua tidak mengizinkan, jangan. Kalau ini rame, orang tua tidak dengar karena keegoisan diri sendiri. Kata orang tua, hai Neng, tolong kamu jangan dekat-dekat laki-laki itu. Itu laki-laki yang tidak baik. Itu laki-laki yang kurang hormat, itu laki-laki yang kurang adab. Gimana? Mamah tidak mengetahui apa yang saya rasakan. Saya sudah cinta sama dia. Cinta, emang makan cinta mau dimakan? Tidak. Ingat, ada ridho orang tua. Makanya kalau ada yang biar mamahmu tak suka, papamu juga melarang, walau dunia menolak, aku tetap cinta kamu. Ingat tuh, ridho orang tua. Itu jadi 12 adab anak kepada siapa? Kepada orang tua. Ada lagi yang ditanyakan? Siapa yang nanya? Bapak izin bertanya. Ya. Apa keutamaan berbakti kepada orang tua menurut Al-Quran dan hadis? Oke. Seberapa keutamaan berbakti kepada orang tua menurut Al-Quran dan hadis? Ini kita lihat. Yang pertama,
keutamaan berbakti kepada orang tua itu adalah amal yang paling utama. Amal yang paling utama. Kenapa? Di sini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Sa'alatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amal ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayu qala thumma bil walidain qala thumma ayu qala al jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku melanjutkan, kemudian apa ya Rasul? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasul? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua. Berarti ini adalah amal yang paling utama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua atau amal keutamaan berbakti kepada orang tua yang kedua adalah bernilai jihad. Bernilai jihad. Sehingga pada beberapa hadis beliau menganjurkan orang yang akan berjihad untuk berbakti kepada orang tua. Contoh dari Abdullah bin As, yang berkata, Ja'a rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Faqala ahab alayla walidaik? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu minta beliau untuk berjihad, ingin ikut berjihad. Maka beliau bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya. Beliau pun bersabda, maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada keduanya. Jadi kalian itu tidak perlu berjihad, berbakti saja kepada orang tua. Berarti yang kedua itu bernilai jihad. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, keutamaan berbakti kepada orang tua yang ketiga adalah berpahala hijrah. Berpahala hijrah. Berbakti kepada orang tua itu bernilai hijrah. Ada seseorang yang berniat hijrah ke Madinah, lalu Rasulullah memerintahkannya untuk tetap di negerinya dalam rangka berbakti kepada orang tuanya. Aqbala rajulu ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka ala hijrati wal jihadi abtaghil ajra minallah. Qala fahal min walidayka ahaduhat hai? Qala na'am bal kilahuma. Qala fayabtaghil ajra minallah. Qala na'am. Qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW berkata, saya berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad. Aku mengharapkan pahala dari Allah. Beliau bertanya, apakah salah satu orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya, bahkan keduanya masih hidup. Rasulullah bertanya lagi, maka apakah kamu masih akan mencari pahala dari Allah? Dia menjawab, iya. Maka beliau pun bersabda, pulanglah kepada orang tuamu, lalu berbuat baiklah dalam mempergauli mereka. Jadi yang namanya berbuat baik kepada orang tua itu sama berpahala dengan hijrah, malahan lebih bagus berbakti kepada orang tua. Buat apa kita? Saya ini kuat, saya akan berjihad. Itu kurang bagus. Lebih bagus kita berbakti kepada orang tua. Itu nomor berapa? Nomor 3 barusan. Sekarang nomor 4. Keutamaannya. Kita tahu dari dulu. Keutamaan berbakti kepada orang tua itu surga di bawah telapak kaki ibu. An-Najahimata ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aratu an ughzuwa wa qad ji'tu siruka faqala halaka min ummi qala na'am qala falzamha fa inna jannata tahta
laiha. Jahimah pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin berperang dan sungguh aku datang untuk meminta pendapatmu. Beliau bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Dia menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, tetaplah bersamanya karena sesungguhnya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu hadis Ibnu Majah dan An-Nasai. Itu nomor keberapa? Nomor keempat. Yang kelima sekarang, keutamaannya yaitu apa? Dipanjangkan umur dan ditambah rezeki. Kita ingin panjang umur? Ingin panjang umur? Ingin ditambah rezeki? Maka berbaktilah kepada orang tua kita. Insya Allah kita akan panjang umur dan ditambahkan rezeki. Man sarahu ayyumadalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizkihi wal yabarra walidayhi wal yasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Itu manfaatnya. Malahan jangan bapak sendiri bertanya kepada guru bapak, bagaimana supaya kita hidup enak berkecukupan dan bagaimana kita supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jawabannya, kalau ingin punya rezeki yang banyak, maka berbaktilah kepada orang tua. Dan jika kamu ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka berbaktilah kepada guru. Itu. Makanya kalau kalian ingin jadi orang kaya di sini, tolong berbaktilah kepada orang tua. Jangan pelit terhadap orang tua. Jangan hitungan kepada orang tua. Kasih malahan lebih besar daripada kesenangan kita sendiri. Bahagiakan mereka. Yang nomor keberapa sekarang? Nomor 6. Memperoleh ampunan Allah. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta ya'dzalikal baba awih fadh. Siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkan dari rahmat. Tolong mintakan ampun, minta maaf kepada orang tua kalian, karena kita banyak salah kepada orang tua. Meskipun kita banyak sholat, banyak sodako, tapi jelek dengan orang tua itu tidak ada manfaatnya. Tolong, misalkan bapak kita, maaf ya, bapak kita misalkan nikah sama yang lain lagi, ibu kita nikah sama yang lain lagi, tetap itu adalah bapak saya dan ini ada ibu saya. Yang istri baru bapak saya itu adalah orang tua saya juga. Bapak baru saya itu adalah bapak saya juga. Tolong semuanya tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu sama orang tua kita semua. Harus semuanya. Yang nomor 6, nomor 7 ya. Yang nomor 7, keutamaannya adalah taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Ta'atullahi ta'atul walid wa maksiatullahi maksiatul walid. Taat kepada Allah salah satu bentuknya adalah taat kepada orang tua. Durhaka terhadap Allah salah satu bentuknya adalah durhaka kepada orang tua. Kita singkat saja ya. Yang ke-8. Tadi keutamaan bagus-bagus pertanyaannya, jadi ini banyak juga jawabannya. Yang ke-8, keutamaannya adalah keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sukhtul Rabbi fi sukhtil walid. Keridhaan Tuhan ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Tuhan atau Allah ada pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua kita benci terhadap kita, Allah pun akan benci. Dan ingat, kalau orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho kepada kita. Makanya pinta ridho kepada orang tua kita. Yang selanjutnya adalah bentuk taubat kepada Allah. Kita banyak salah, banyak dosa. Banyak salah, banyak dosa. Tolong
berbuat baiklah kepada orang tua. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Di samping bertaubat, di samping kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada orang tua. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, ini merupakan tiket VIP. Jadi dikatakan tiket VIP menuju surga. Iya. Karena apa? Al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fasudzalikal baba aw ifadhu. Orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau ya, sia-siakanlah pintu itu. Kau tidak mendapat surga, dan jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Kalau ingin dapat surga, berbakti kepada orang tua. Kalau tidak mau, ya udah, jangan. Ini merupakan tiket VIP menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Berbaktilah kepada siapa? Kepada orang tua. Malahan banyak banget kisah-kisah yang namanya ada seorang ulama besar yang su'ul khotimah gara-gara tidak berbakti kepada orang tua. Banyak sekali. Yang keberapa ya, Tessa? Sekarang 11 ya. Keutamaannya adalah berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan hidup. Ini kisah nyata ya, banyak sekali. Mungkin Bapak juga udah beberapa kali kedatangan tamu yang sering mengeluh, katanya saya kerja di situ, kerja di sini. Kerja itu padahal uangnya besar. Tapi kenapa hati ini tidak pernah tenang? Pikiran ini tidak pernah positif. Galau terus, uangnya habis terus, bertengkar terus. Malah bisa dikatakan yang namanya tidak berkah. Sama istri bertengkar, anaknya kacau. Kenapa? Karena dia dulu itu tidak berbakti kepada orang tua. Ingat loh, ingat yang dikabulkan doa itu bukan begini, yang dibalas kejahatan itu yang bukan hanya di neraka tapi di dunia itu salah satunya adalah berbuat jahat kepada orang tua. Langsung dibalas kontan di mana? Di dunia. Tidak akan berkah selamanya hidup kalian. Tidak akan yang namanya kalian itu tenang dalam hidup, pasti sulit karena tidak ada ridho dari orang tua. Sekali lagi Bapak ngomong, berbuat jahat, tidak berbakti kepada orang tua, dibalasnya pun jangankan di akhirat, di dunia pun sudah didohirkan. Kalian tidak akan pernah yang mendapatkan ketenangan. Kalau ingin dapat ketenangan, ingin mendapatkan kebahagiaan, tolonglah berbakti kepada orang tua kamu. Bapak nitip sekali lagi, mumpung masih ada orang tua, mumpung masih ada mama, mumpung masih ada bapak, tolong semampu kita bahagiakan beliau, bahagiakan mereka. Jangan sampai mereka itu ada rasa penyesalan melahirkan kita, tapi tolong buktikan kepada mereka, mereka itu bangga punya anak seperti kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin Allah ya rabbal alamin. Karena waktu sudah pagi ya, demikian dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami serta dosa kedua orang tua kami, dan selanjutnya ya Allah, mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Amin Allah ya rabbal alamin. Bila bisa bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.